Di dunia di mana kekuatan menentukan segalanya, seorang pria mengalahkan para petualang, menghancurkan kota, dan menjadi raja tirani. Namun, bukannya mendapatkan kekuasaan mutlak, takdir berkata lain. Dia tewas dan bereinkarnasi ke dunia lain sebagai bayi bernama Arthur. Berulang kali, Arthur berharap ini hanyalah mimpi. Dia kesulitan mengendalikan tubuh kecilnya, namun lambat laun dia mampu mulai bergerak, merangkak, dan diam-diam membaca buku. Dia berusaha memahami dunia barunya. Dia mempelajari tentang benua Dikaten yang terdiri dari 3 kerajaan, yaitu negeri para kurcaci di bawah tanah, tanah para elf di dalam hutan, dan kerajaan manusia tempat dia tinggal. Dunia ini tidak semaju dunia sebelumnya, namun memiliki sesuatu yang luar biasa, yaitu kekuatan sihir. Kekuatan sihir bersumber dari mana, dan kemampuan mengendalikannya seringkali diturunkan secara turun-temurun. Secara garis besar, penggunaan sihir terbagi 2, augmenter yang memperkuat fisik menggunakan mana, dan conjurer yang melepaskan mana keluar tubuh melalui perantara seperti tongkat sihir. Inti dari semua ini adalah mana core, pusat kekuatan dalam tubuh seseorang. Arthur, mantan raja dari dunia sebelumnya, membandingkan mana dengan konsep ki yang pernah dia pelajari. Dia pun mulai mencoba membentuk mana core dalam tubuh bayi mungilnya. Namun, usahanya ketahuan oleh Alice atau ibunya yang memergokinya saat seharusnya dia tertidur. 2 tahun berlalu, saat dia mulai bisa berjalan, ayahnya yaitu Reynold mengajarkan ilmu pedang menggunakan tongkat kayu. Namun, sang ibu atau Alice memarahi Reynold karena menganggap Arthur masih terlalu kecil. Dalam hal ini, Reynold tidak bisa melawan dan meminta maaf seperti suami yang takut istri. Suatu hari, Alice membawa Arthur ke pasar. Bagi Arthur, pasar adalah gudang informasi. Dia belajar mengenali berbagai barang dan menyaksikan sihir secara langsung untuk pertama kalinya yang menjadikannya sebuah pengalaman berharga. Dia mulai menyadari bahwa meskipun kehidupannya tidak bebas, Alice dan Reynold adalah orang tua yang penuh dengan kasih sayang. Arthur pun melanjutkan usahanya membentuk mana core. Meski proses ini umumnya hanya bisa dicapai saat remaja, tapi Arthur terus berlatih mengumpulkan pecahan mana dalam tubuhnya. Hingga suatu hari, pecahan terakhir berhasil terkumpul dan menyebabkan ledakan besar di rumahnya. Alice dan Reynold yang berada di luar rumah pun menjadi panik. Reynold terluka di punggungnya, namun dia tetap berlari untuk menyelamatkan anaknya. Betapa terkejut mereka saat melihat Arthur melayang di udara. Terlebih, dia tak terluka sedikit pun. Namun, saat Arthur lengah, reruntuhan nyaris menimpanya. Beruntung, kedua orang tuanya cepat bertindak dan segera menyelamatkannya. Dalam pelukan mereka, Arthur melihat ibunya menangis sambil tersenyum lega. Dia terdiam, tidak mengerti perasaan yang belum pernah ia alami di kehidupan sebelumnya. Bahkan, dia merasa kalau semua buku tidak bisa menjelaskan momen seperti ini. Arthur pun mulai tersentuh, dan untuk pertama kalinya sejak dilahirkan kembali, dia menangis bukan sebagai raja, melainkan sebagai anak kecil bernama Arthur. Di ruang penghakiman, seorang pria diadili karena melukai Raja Grey. Dia berlutut di hadapan para bangsawan dan Raja Grey sendiri. Namun, pengadilan itu tak hanya menjatuhkan hukuman padanya, melainkan juga pada istri dan anak-anaknya. Dengan putus asa, pria itu memohon agar keluarganya dibebaskan. Namun, Raja Grey menunjukkan tak belas kasihan dalam dirinya. Dia memerintahkan eksekusi mereka, memenggal istri dan anak pria itu di hadapannya. Kembali ke masa kini, Arthur yang kini bereinkarnasi mendapat hadiah sarung tangan besi dari ayahnya. Namun, Arthur menilai bahwa sarung tangan itu terlalu berat untuk tubuh kecilnya. Karena itu, dia pun memilih menggunakan pedang kayu. Saat berlatih, Arthur terkejut melihat ayahnya mengalirkan mana ke tongkat yang digunakannya. Tak mau kalah, Arthur juga menyalurkan mana ke dalam pedangnya dan berhasil mematahkan tongkat ayahnya. Reynold yang terkejut menyarankan Arthur memiliki guru. Namun, Alice sang ibu menolaknya karena merasa Arthur masih terlalu kecil. Kemudian, perdebatan mereka berakhir ketika Arthur mengajak mereka pergi bersama yang langsung disetujui oleh kedua orang tuanya. Keluarga kecil itu kemudian memutuskan pergi bersama anggota lama party mereka yang dulu bernama Twinhorn. Tujuan mereka adalah kota Shirus, tempat yang lebih cocok untuk perkembangan Arthur. Namun, perjalanan itu tidak mudah. Mereka menghadapi banyak monster di sepanjang perjalanan. Arthur memperhatikan dan menyadari bahwa Adam, Jasmine, dan Helen adalah augmenter, sedangkan ibunya ternyata adalah emitter, pengguna sihir penyembuh langka yang jarang memperhatikan kemampuannya karena terlalu beresiko. Suatu waktu, Adam meminta izin untuk pemanasan dengan Arthur. Meskipun awalnya terdengar ringan, ternyata Adam benar-benar serius. Arthur pun menunjukkan kemampuan luar biasanya dengan mengalirkan mana ke pedang dan tubuhnya. Hal itu cukup membuat Adam kewalahan. Sayangnya, karena tubuhnya belum terlatih sepenuhnya, Arthur terpeleset dan terpental. Angela segera menyelamatkannya dengan sihir angin.
Sedangkan Adam dimarahi teman-temannya karena tak bisa menahan diri melawan anak kecil. Namun, dia mengaku tidak menyangka kemampuan Arthur sebesar itu. Di sepanjang perjalanan, Arthur banyak belajar dari para anggota Twinhorn dan berbagi sedikit pengetahuannya terutama dengan Jasmine. Saat ulang tahunnya tiba, Jasmine memberinya belati, sebuah hadiah langka dari seseorang yang jarang menunjukkan perhatian. Namun, di tengah perjalanan, mereka disergap oleh kelompok bandit. Jumlah bandit jauh lebih banyak, membuat Twinhorn terdesak dan kesulitan menghadapinya. Reynold yang terluka menyuruh Alice melarikan diri bersama Arthur. Di saat yang sama, terungkap bahwa Alice sedang mengandung dan Reynold meminta Arthur melindungi ibunya bukan bertarung. Sayangnya, seorang bandit conjurer menghadang mereka. Arthur mendorong ibunya agar menjauh, namun dia tersapu oleh siar angin dan terlempar ke dasar jurang. Dalam detik terakhir, dia melempar belati pemberian Jasmine ke bandit itu, sehingga dapat menjatuhkannya ikut bersamanya ke dalam jurang. Durden dan Angela menyelamatkan Arthur dengan kekuatan mereka, tapi tidak berhasil, sehingga membuat Arthur terjatuh. Beberapa saat kemudian, Arthur terbangun dan mendapati dirinya berada di dalam sebuah gua. Di hadapannya berdiri sosok makhluk besar yang menyatakan dirinya berada di pihak Arthur. Makhluk itu memintanya untuk makan dan juga beristirahat. Ketika Arthur bertanya tentang kondisi orang tuanya, makhluk itu menjawab bahwa dia tidak bisa keluar dari gua. Namun, dia tetap menunjukkan melalui kekuatannya bahwa kedua orang tua Arthur dalam keadaan baik-baik saja. Makhluk tersebut kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Sylvia, yang merupakan seekor manabis yang sangat kuat. Sylvia menjelaskan bahwa gua ini berada di bagian dalam hutan Elsire, tempat berbahaya yang dipenuhi oleh hewan buas dan para penjahat. Sylvia berniat membantu Arthur keluar dari tempat itu, yaitu dengan membimbingnya untuk membuka celah dimensi. Sembari menunggu tubuhnya pulih, Arthur mengisi hari-harinya dengan melatih fisik dan inti mananya. Melihat perkembangan Arthur yang pesat, Sylvia mulai memperhatikan kemampuannya. Dia menunjukkan bahwa dia bisa mengumpulkan mana di telapak tangan, suatu kemampuan langka yang tidak dimiliki manusia. Manusia biasanya hanya bisa menggunakan mana untuk satu tujuan, yaitu memperkuat tubuh atau menyerang melalui perantara seperti tongkat sihir. Ini bukan keduanya. Namun, menurut Sylvia, manabis seperti dirinya mampu melakukan keduanya secara bersamaan. Sebelum mengajarinya lebih lanjut, Sylvia bertanya apa tujuan Arthur menjadi kuat. Arthur mengungkapkan bahwa dia ingin melindungi orang-orang yang dia sayangi dan menghancurkan siapapun yang menjadi ancaman. Sylvia merasa jawaban itu tidak tepat. Menurutnya, menjadi kuat karena marah hanya akan menimbulkan kebencian yang tak pernah benar-benar padam. Dia mengingatkan bahwa amarahnya memuaskan sesaat, tapi tidak akan menghilang begitu saja. Perkataannya membuat Arthur terdiam. Dia mulai merasa bahwa Sylvia mengetahui tentang masa lalunya, namun ia mencoba menyangkalnya. Sylvia kembali bertanya tentang apa yang akan Arthur lakukan jika dia menjadi lebih kuat. Kali ini, Arthur menjawab bahwa dia akan menggunakan kekuatannya untuk melindungi mereka yang berharga baginya. Sylvia pun tersenyum puas mendengar jawaban itu. Di kehidupan sebelumnya sebagai Raja Grey, Arthur pernah menghadapi kekecewaan mendalam, di mana kekuasaannya dipegang parlemen penuh dengan kebusukan politik. Dia akhirnya memilih mundur. Kini, di kehidupan yang baru, dia ingin memperbaiki segalanya. Suatu hari, Arthur berlatih menggunakan mana, mencoba menggunakan dan mengumpulkan energi secara bersamaan. Sylvia tiba-tiba menyuruhnya bersembunyi di balik batu. Alasannya karena ada seekor makhluk besar muncul mirip Sylvia, namun dengan niat yang jahat. Karena masih terluka, Sylvia tidak bisa bertarung, tapi makhluk itu menyerang terlebih dahulu. Dengan terpaksa, Sylvia membuka armornya dan menggunakan kekuatan utamanya, yaitu suatu kekuatan untuk menghentikan waktu. Selain itu, dia juga membuka portal dimensi untuk menyelamatkan Arthur dan memberinya perpisahan terakhir. Dia meminta Arthur berjanji untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi. Sylvia juga memberinya telur mana, sehelai bulu naga, dan meninggalkan tanda khusus di lengan Arthur sebagai warisan kekuatan dan perlindungan. Arthur merasa bersalah karena tidak bisa melindungi Sylvia, sosok yang sudah dia anggap sebagai keluarga sendiri. Saat portal menutup dan Arthur terpental ke dunia luar, Sylvia melepaskan seluruh kekuatannya. Meski sekarat, dia mengerahkan serangan terakhir dan berhasil membunuh musuhnya. Dengan napas terakhirnya, Sylvia tersenyum dan berharap Arthur bisa menerima semua ini dengan ikhlas. Dia tahu siapa Arthur sebenarnya, Raja Grey yang telah bereinkarnasi, dan dia mendoakan Arthur agar bisa menjalani kehidupan barunya dengan lebih baik.
Dari kejauhan terdengar teriakan seorang anak kecil. Arthur segera berlari menuju sumber suara dan mendapati seorang gadis elf tengah diculik oleh sekelompok penjahat. Mengingat janjinya pada Sylvia untuk melindungi orang-orang yang membutuhkan, Arthur memilih menggunakan momen yang tepat hingga para penjahat lengah. Saat malam tiba dan keadaan mulai tenang, Arthur mulai bergerak. Dia menyerang para penjahat satu persatu secara diam-diam. Namun, salah satu dari mereka rupanya bisa menggunakan sihir dan dengan cepat menyadari keberadaan Arthur. Penjahat itu mengancam akan menjual Arthur dengan harga yang lebih tinggi dari gadis elf yang mereka tangkap. Arthur mencoba menggunakan teknik lempar belati, tetapi usahanya gagal dan dia berakhir tertangkap. Dalam situasi genting, Arthur memanfaatkan sihir api untuk menyerang. Serangan itu membuat genggaman musuh terlepas. Dalam sekejap, Arthur melepaskan lemparan belatinya sekali lagi. Kali ini tepat mengenai dahi penjahat dan menyelamatkan gadis elf tersebut. Gadis elf itu bertanya tentang nasib penjahatnya. Namun, Arthur berbohong dan mengatakan bahwa itu hanya kecelakaan. Saat Arthur hendak pergi, gadis kecil itu menemaninya. Dia ketakutan karena mengira ada hantu pohon dan memohon agar diantar pulang. Ketika Arthur bertanya di mana rumahnya, gadis itu mengaku tersesat saat mencari serangga. Keesokan harinya, saat mereka makan siang bersama, Tessia bertanya kenapa Arthur bisa berada di hutan Elsire atau suatu hutan tempat di mana kaum elf tinggal. Dia mengira Arthur juga tersesat dan terpisah dari orang tuanya. Arthur balik bertanya seperti apa kehidupan kaum elf dan Tessia menjawab belayak anak-anak lain yang merindukan kampung halamannya. Saat malam tiba, seekor Horned Wolf yang sebelumnya mereka bebaskan ternyata mengikuti mereka. Arthur berjaga di luar tenda, namun Tessia yang ketakutan akan hantu meminta Arthur untuk berjaga dari dalam. Hari demi hari, mereka semakin terbiasa satu sama lain. Di tengah perjalanan, Arthur tiba-tiba merasakan sakit luar biasa pada inti mananya. Tessia pun pergi mencari herbal untuk membantunya. Sementara itu, Horned Wolf yang mengikuti mereka ternyata tidak berniat jahat. Dia bahkan membawa seekor babi sebagai persembahan untuk makan malam. Di salah satu malam yang tenang, Tessia menceritakan bahwa bangsa elf tidak mudah mempercayai bangsa lain, terutama manusia karena banyak dari mereka yang bertindak barbar. Namun, Arthur sudah tertidur sebelum sempat mendengarkannya. Seiring waktu, mereka makin akrab hingga Tessia mulai memanggilnya dengan nama panggilan Art. Saat sedang asyik mengobrol, Tessia tiba-tiba menemukan lubang portal di sebuah pohon besar. Portal itu ternyata merupakan gerbang menuju desa kaum elf. Mereka pun masuk ke dalamnya. Namun, sebelum sempat menikmati keindahan pohon-pohon raksasa di sekeliling mereka, sekelompok penjaga gerbang muncul dan segera menahan mereka. Setibanya di desa para elf, Arthur disambut dengan sikap penuh curiga dan kebencian. Karena manusia tidak diizinkan memasuki wilayah mereka, para kesatria elf memperlakukannya kasar dan menuduhnya telah mencuci otak Tessia yang bersikeras membela Arthur. Ketegangan mereda ketika sebuah portal terbuka dan seorang pria tua berwibawa muncul. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Virion Elaris, raja terdahulu kerajaan elf sekaligus kakek Tessia. Tak lama kemudian, Raja Aludin dan Ratu Merial atau orang tua Tessia tiba menggunakan kereta kerajaan. Namun, seperti para elf lainnya, mereka memperlakukan Arthur dengan dingin. Raja bahkan memerintahkan penangkapannya. Tetapi, Virion menyela dan menyatakan bahwa meskipun manusia dikenal barbar, Arthur telah menolong cucunya. Tessia yang marah karena sikap ayahnya, bersikeras agar Arthur diperlakukan dengan layak. Bahkan, dia ingin mengajaknya makan bersama. Meski terpaksa, Raja menuruti keinginan putrinya. Di tengah tatapan sinis para pelayan dan bangsawan, Arthur dengan tenang memperkenalkan diri dengan penuh hormat. Dia menjelaskan bahwa keluarganya diserang bandit dan dirinya tersesat di hutan sebelum menyelamatkan Tessia dari penculikan. Aludin sempat tersulut amarah ketika mendengar manusia menculik anaknya. Namun, Arthur menjelaskan bahwa profesi tidak mewakili ras. Dia juga menegaskan bahwa ia menggunakan sihir untuk mengalahkan penculik itu. Seorang prajurit menuduh Arthur berbohong, tapi Virion segera membungkamnya dan Tessia menegaskan bahwa semua yang Arthur katakan benar. Pada akhirnya, Raja pun mengakui kebenaran cerita Arthur. Arthur dengan spontan meminta izin untuk pulang ke kerajaan Spain. Dan meskipun berat, Raja Aludin menyetujuinya. Terlebih setelah tatapan tajam putrinya yang membuatnya tak berkutik. Arthur kembali merasakan rasa sakit pada inti mananya, membuatnya merenung dan teringat orang tuanya. Saat melihat Tessia bercengkrama hangat dengan kedua orang tuanya, dia merasa rindu. Tessia menghampiri dan meminta maaf atas perlakuan keluarganya.
Namun, Arthur memakluminya. Dia pun mengungkapkan kekhawatirannya apakah orang tuanya akan bahagia melihatnya kembali. Alasannya karena dia merasa gagal telah melindungi mereka. Tessia dengan tulus meyakinkan bahwa mereka pasti merindukannya. Tiba-tiba, sebuah benda bercahaya melayang ke arah Tessia. Arthur bereaksi dengan cepat. Dia mengikuti arah lemparan dan mengetahui bahwa Firionlah pelakunya. Sang kakek ternyata sedang menguji kemampuan Arthur. Karena itu, mereka pun memutuskan bertarung. Meskipun kewalahan menghadapi gerakan Firion yang lincah, Arthur tidak menyerah. Saat pecahan pedangnya hampir mengenai Tessia, Arthur melindunginya dengan refleks yang cepat. Terkesan oleh kegigihan Arthur, Firion menawarkan diri untuk menjadi mentornya. Namun, Arthur menolak dulu. Alasannya karena ingin memastikan orang tuanya tahu bahwa dia selamat. Firion pun menjanjikan sebuah cara agar Arthur dapat berkomunikasi dengan mereka. Dari pertarungan itu, Firion menyimpulkan bahwa Arthur sedang mengalami ketidakseimbangan mana yang menyebabkan luapan energi menyakitkan dalam inti mananya. Kini, masa depan Arthur mulai terbuka dan pelatihan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Arthur terbangun dari mimpi buruk karena dipanggil oleh Tessia. Dia mendapati dirinya sedang ditindih oleh gadis itu yang mencoba membangunkannya. Keesokan harinya, mereka bersiap untuk pergi menemui teman kakek Firion yang kini telah menjadi guru Arthur. Meskipun sempat ditentang oleh Raja dan Ratu Eleanor, sang kakek tetap bersikeras ingin menjadikan Arthur sebagai muridnya. Dia menyukai tekad dan kekuatan Arthur dan merasa bersyukur karena kehadiran Arthur membuat cucunya Tessia menjadi lebih ceria. Atas rasa terima kasih itulah kakek mulai mempercayai Arthur sepenuhnya. Mereka pun sampai di rumah seorang wanita tua bernama Rinia Darkasan, seorang penyihir spesial yang tidak hanya menguasai 4 elemen dasar, tetapi juga memiliki kekuatan ramalan. Dia mirip seperti Alice yang memiliki sihir penyembuhan. Arthur dibuat terkejut saat Rinia tahu siapa dirinya. Namun, Rinia menjelaskan bahwa dia mengetahui tujuan kedatangan Arthur bukan dari ramalan, melainkan dari insting dan pengamatan. Arthur menjelaskan bahwa dia ingin berkomunikasi dengan kedua orang tuanya. Dengan bantuan Rinia, Arthur memusatkan pikiran pada bayangan kedua orang tuanya. Ternyata Alice dan Ray sedang duduk dalam kecemasan. Tiba-tiba suara Arthur terdengar memanggil mereka. Dia memberitahu bahwa dirinya baik-baik saja. Saat ini sedang berada di Eleanor dan dia akan pulang setelah menyembuhkan inti mananya. Menyaksikan kedua orang tuanya dalam keadaan sehat, Arthur merasa lega dan semakin bertekad untuk menjadi lebih kuat. Hal itu dilakukan demi melindungi orang-orang yang dicintainya. Dia pun secara resmi meminta kakek Firion untuk menerimanya sebagai murid. Sekembalinya dari rumah Rinia, Tessia memohon kepada orang tuanya agar mengizinkan Arthur tinggal bersama mereka. Meskipun berat, Raja akhirnya menyetujui berkat jaminan dari kakek Firion yang bersedia bertanggung jawab penuh. Raja juga akhirnya meminta maaf pada Arthur secara tulus, mengakui kesalahannya karena terlalu cepat menghakimi. Keesokan harinya, Tessia yang begitu senang meminta izin kepada sang raja untuk membawa Arthur keluar istana. Tak disangka, mereka bertemu seorang anak bangsawan elf yang sombong bernama Ferris. Ketika dihina, Arthur tak tinggal diam dan malah balik menjahili Ferris. Tersulut emosi, Ferris menantang Arthur berduel dengan mempertaruhkan nama keluarganya. Tak seorang pun menghentikan pertarungan itu. Semuanya hanya ikut menonton. Namun, Arthur hanya membalas dengan satu pukulan hingga anak itu terpental. Melihat situasi mulai tak kondusif, Tessia mengajak Arthur kabur. Dalam hati, Arthur mulai tertarik kepada Tessia yang tersenyum manis padanya. Saat malam tiba, Arthur kembali teringat peringatan kakek Firion bahwa pelatihan nanti akan sangat berat, terutama sebagai pengguna mana beast. Dia harus menjalani hari-hari yang ekstrim seperti menyelam ke dalam aspal mendidih. Namun, jika berhasil melewatinya, Arthur akan mengalami perubahan besar. Mendengar tekad kuat Arthur, Tessia pun tak mau kalah. Dia juga ingin kuat seperti dirinya. 3 tahun berlalu sejak Arthur tinggal di Eleanor. Arthur menggoda Tessia dengan cara jaya seperti biasanya. Mereka bahkan terus beradu sampai ke tempat latihan. Kakek Firion alih-alih melerai, justru melemparkan pedang kayu dan membiarkan mereka bertarung. Saat istirahat, kakek menjelaskan bahwa setelah kestabilan mana dikuasai, seseorang dapat mempelajari elemen seperti air, api, tanah, dan angin. Tiap ras memiliki kecenderungan elemen tertentu. Elf unggul di angin, air, dan tanah. Kurcaci
menguasai tanah dan api, sementara manusia bisa menggunakan semua elemen. Namun, biasanya hanya satu yang benar-benar selaras dengan tubuh dan mana mereka. Thesia penasaran mengapa Arthur tak menggunakan sihir saat latihan, dan kakek menjelaskan bahwa tubuh Arthur mengalami kerusakan serius karena tekad bis Sylvia. Dia harus belajar memadukan mana ke dalam tubuhnya terlebih dahulu. Menariknya, Thesia kini juga ikut dilatih langsung oleh kakek karena ingin membangkitkan mananya lebih awal dari elf pada umumnya. Di sisi lain, Arthur diminta untuk membangkitkan tekad bis Sylvia agar tubuhnya tidak lagi tersiksa. Dalam ritualnya, kakek menyalurkan api ke dalam tubuh Arthur, membuat Arthur menjerit kesakitan hingga mendorong Thesia dan kakek terpental. Tanda emas muncul di pipinya Arthur. Itu merupakan ciri dari Sylvia. Sang kakek dibuat terkejut saat mengetahui bahwa bis Arthur adalah seekor naga. Dia pun memperingatkan agar identitas itu dirahasiakan demi menghindari konflik. Rencana pelatihan Arthur pun kini telah berubah. Karena program pertukaran pemuda antara 3 negara dimajukan, waktu pelatihan yang semula 2 tahun kini hanya tersisa 4 bulan. Malam harinya, telur pemberian Sylvia menetas. Kemudian muncullah seekor bayi naga hitam yang menyerupai kucing kecil. Arthur memberinya nama Sylvie. Makhluk itu langsung menggigit tangannya, meninggalkan sebuah tanda di lengan kirinya. Keesokan paginya, Thesia terkejut melihat Sylvie tidur di samping Arthur. Kakek juga ikut merasa heran. Namun, dia menenangkan Arthur agar tak khawatir karena wujud Sylvie tak menunjukkan bahwa dia seekor naga. Dia lalu menyarankan Arthur melatih Sylvie dan mengembangkan inti mananya sekaligus. Dalam latihan berikutnya, kakek memperlihatkan kekuatan bis miliknya. Itu adalah Shadow Panther yang menguasai elemen angin dan sihir suara. Karena kecepatannya yang luar biasa, Arthur tak mampu melawannya dan segera menyerah. Seiring waktu, Arthur mulai menguasai kekuatan bisnya. Selain itu, rasa sakitnya juga mulai mereda. Dia menikmati hari-harinya bersama Thesia. Saat pergi ke pasar, dia bertemu Varys si bocah elf sombong yang kembali menantangnya tetapi kalah lagi. Kemudian, Arthur membantunya berdiri. Lalu, dia pun menyadari bahwa Varys dan 2 temannya juga terpilih dalam pertukaran pemuda karena status keluarga mereka. Sayangnya, meski Thesia seorang putri, dia tidak diizinkan ikut. Malam sebelum keberangkatan, Arthur mendatangi Thesia yang bersedih. Dia membawa kunang-kunang dan mengajaknya berjalan ke hutan untuk menghiburnya. Besok adalah hari di mana Arthur akhirnya akan bertemu kembali dengan orang tuanya. Sesampainya di rumah, Arthur tak menyangka bahwa yang membuka pintu adalah anak kecil berusia sekitar 2 tahun. Seorang adik yang belum pernah dia temui sebelumnya. Reuni hangat pun terjadi bersama Alice dan Reynold. Arthur dihujani berbagai pertanyaan, dan dia pun menjelaskan keadaannya yang kini telah membaik setelah jatuh ke dalam jurang. Namun, dia sengaja merahasiakan pertemuannya dengan Sylvia. Sebagai gantinya, dia bercerita tentang Thesia dan penyakit yang diderita olehnya saat berada di Eleanor. Meski berat, Arthur memutuskan belum saatnya mengungkapkan seluruh kebenaran. Dia merasa kekuatannya belum cukup untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi. Selain itu, dia juga menceritakan bagaimana dia menemukan seekor manabis, lalu merawat anaknya hingga akhirnya memberi nama Sylvie. Reynold yang penasaran kemudian bertanya tentang tingkat manakor milik Arthur. Dirinya sendiri telah mencapai tingkat orangnya pekat, namun mengejutkan, Arthur yang baru berusia 8 tahun sudah berada di tingkat merah kuning, yang berarti hanya 1 tingkat di bawah ayahnya. Pencapaian luar biasa Arthur membuat Reynold merasa bangga sekaligus penasaran, hingga dia pun mengajak Arthur berlatih tanding di halaman belakang. Sebelum pertarungan dimulai, keluarga Vincent Helstea menyambut kedatangan mereka. Vincent adalah pemilik rumah tempat keluarga Arthur tinggal sementara, sementara Reynold bekerja sebagai instruktur keamanan di sana. Istri Vincent, Tabitha, memperkenalkan anak perempuan mereka bernama Lilia. Mereka berharap Arthur dan Lilia bisa berteman. Lilia sendiri tampak antusias saat melihat Sylvie. Vincent yang mendengar langsung tentang bakat Arthur terlihat sangat takjub. Tak lama kemudian, pertarungan mereka pun dimulai. Reynold memulai dengan serangan cepat, namun Arthur dengan lincah menghindar, lalu membalas dengan tinju dan tendangan. Setelah beberapa pertukaran serangan, Arthur mulai menunjukkan kecepatan
dan ketangkasan luar biasa yang membuat Reynold kewalahan. Reynold akhirnya mengeluarkan mana, dan Arthur pun mulai serius menghadapinya. Dalam duel tersebut, Arthur mengungkap sebagian dari kemampuannya. Dia menggunakan sihir petir tingkat tinggi yang bahkan mampu membakar sebagian halaman. Kemudian menyerang menggunakan elemen air yang berhasil ditangkis Reynold. Semua yang menyaksikan dibuat begitu terkejut. Arthur tidak hanya menguasai lebih dari satu elemen, tetapi juga memahami konsep ki, energi kehidupan yang dia pelajari dari masa lalunya. Saat makan malam, Vincent mengungkap niatnya untuk memberikan beasiswa kepada Arthur. Dia bahkan menawarkan untuk langsung mendaftarkannya karena memiliki koneksi dengan kepala sekolah. Namun, Arthur menolak dengan sopan karena masih ingin menikmati waktu bersama keluarganya. Di hari yang sama, saat tanpa sengaja tersesat di kediaman luas keluarga Hastea, Arthur kembali bertemu dengan Lilia. Dari percakapan mereka, Arthur mengetahui bahwa keluarga Hastea sebenarnya berasal dari keluarga non-penyihir, namun berharap anak-anak mereka bisa mengalami kebangkitan dan menjadi penyihir di masa depan. Di dalam kamar, Arthur sedang melatih kemampuan manabisnya, yaitu suatu kemampuan untuk menghentikan waktu. Namun, dia merasa belum puas karena kekuatannya masih belum cukup untuk bisa mengendalikannya dengan sempurna. Siang harinya, setelah selesai memandikan Sylvie, Arthur diajak oleh Alice dan Tabitha untuk mengunjungi pelelangan. Karena tempat itu banyak dikunjungi para bangsawan, Arthur pun dipaksa untuk merapikan penampilannya. Saat sedang makan siang, Arthur menyadari bahwa Lilia tampak murung. Rupanya, hal itu dipicu oleh perkataan ibunya yang melarang Lilia membeli inti manabis yang dikenal juga sebagai Biskor. Alasannya karena harganya yang mahal dan usianya belum cukup untuk menguasainya. Lilia merasa terbebani oleh ekspektasi sang ayah yang ingin menjadikannya sebagai seorang penyihir. Karena tekanan itu, dia nekat pergi sendirian untuk membeli Biskor menggunakan uang jajannya. Arthur yang menyadari hal tersebut segera mengikuti Lilia secara diam-diam. Dia mencoba meyakinkan Lilia bahwa Biskor tidak bisa membuat seseorang tiba-tiba menjadi penyihir. Namun, Lilia yang keras kepala tetap ingin mencoba. Dia merasa Arthur tidak mengerti perasaannya karena Arthur sudah memiliki kekuatan istimewa sejak kecil. Lilia pun memaksa mengambil Biskor, dan dalam kekacauan itu, dia tak sengaja menabrak sekelompok murid dari Akademi Sihir Cyrus. Meskipun telah meminta maaf, para murid itu bersikap arogan, dan bahkan pemilik toko pun tidak berani menghentikan mereka. Untungnya, Tabitha datang tepat waktu dan menghentikan keributan itu. Para murid baru bisa tenang setelah Tabitha menyebut nama keluarga Hastea. Sesampainya di rumah, Vincent mendengar kejadian tersebut dan menanggapinya dengan santai. Dia mengatakan bahwa dirinya telah menyumbang banyak kepada Akademi Cyrus demi mengamankan kursi untuk anaknya. Mendengar itu, Lilia semakin kecewa karena merasa ayahnya kini lebih peduli pada Arthur. Lilia usianya terus bertambah, tetapi belum ada satupun tanda-tanda kebangkitan sihir pada dirinya. Hal ini membuat dia mulai merasa bahwa Arthur akan menggantikannya untuk masuk akademi. Setelah dihampiri Arthur, Lilia pun meminta maaf atas sikap kasarnya. Dia mengungkapkan perasaan iri terhadap Arthur dan mengaku takut mengecewakan orang tuanya. Arthur memahami perasaan itu. Dia pun mencoba menenangkannya, seperti halnya Tessia yang dulu pernah menghiburnya. Arthur kemudian menyarankan agar Lilia pergi belajar ke negeri elf. Lilia pun menyetujui ide tersebut. Ketika Vincent mengetahui rencana itu, dia sempat menolak. Namun, Arthur menyerahkan surat dari Lilia yang berisi niatnya untuk menjadi penyihir agar dapat berguna bagi orang tuanya. Vincent pun menyadari kesalahannya. Dia tak seharusnya membebani Lilia dengan ekspektasi yang besar. Saat pembicaraan itu berlangsung, tiba-tiba Lilia muncul di balik pintu. Ternyata dia tak benar-benar pergi ke Eleanor. Semua itu hanya ide Arthur untuk menguji hati kedua orang tuanya. Arthur pun meminta maaf karena telah menyusun rencana tersebut tanpa izin. Namun, Vincent tidak mempermasalahkannya. Dia malah meminta maaf karena telah memaksa Arthur yang baru saja pulang untuk langsung masuk ke akademi. Vincent juga meminta maaf kepada putrinya dan mengatakan akan melepaskan segala ekspektasi yang selama ini dia bebankan. Namun, Lilia menolak menyerah. Dia tetap ingin membanggakan kedua orang tuanya dengan menjadi penyihir. Melihat tekad itu, Arthur pun memutuskan untuk membantu Lilia agar dapat terbangkitkan. Bahkan adik Arthur ikut serta. Mereka bertiga saling membelakangi dan Arthur mengajarkan teknik dasar pernapasan. Lalu dia memberikan sedikit dorongan agar mana dalam tubuh mereka terbangkitkan dan hasilnya mereka pun berhasil.
Malam pelelangan dipenuhi oleh berbagai tamu penting, mulai dari para bangsawan, petualang, hingga Raja Sipin bersama keluarganya. Saat Arthur tengah berbincang dengan Alice, dia menyadari bahwa Sylvie tiba-tiba menghilang. Tanpa pikir panjang, Arthur segera mencarinya. Sylvie yang tengah berjalan santai bertemu dengan seorang conjurer pribadi raja. Tertarik dengan Sylvie, sang conjurer berniat memilikinya. Tak lama, Arthur datang dan menanyakan maksudnya. Conjurer itu lalu menyuruh Arthur menyerahkan bis miliknya. Arthur yang tak ingin memperpanjang urusan, memutuskan untuk pergi. Namun, conjurer itu menyebut bahwa orang tua Arthur akan menanggung akibat dari kelancangan Arthur. Ucapan itu membuat Arthur berhenti. Suasana di sekitar pelelangan mendadak mencekam karena tekanan mana penuh niat membunuh mulai menyebar. Hal ini membuat orang-orang panik, mengira ada penyusup di antara mereka. Di ruangan lain, Raja Blaine meminta ruang pribadi untuk berbicara dengan Reynolds, kepala keamanan yang bertanggung jawab atas acara pelelangan. Raja bermaksud menjatuhkan hukuman, namun sang conjurer pribadi tiba-tiba datang, berpura-pura menyelamatkan situasi dengan mengatakan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun, sesungguhnya dia justru memanfaatkan momen itu untuk kembali menekan agar Sylvie diberikan padanya. Raja pun menyampaikan permintaan itu kepada Reynolds. Namun, dengan tenang dan sopan, Reynolds menjelaskan bahwa dia tidak memiliki hak atas mana bis tersebut karena Sylvie adalah milik Arthur. Karena itu, keputusan sepenuhnya dikembalikan pada Arthur. Arthur menanggapinya dengan tenang dan menolak permintaan tersebut secara halus. Namun, penolakan itu tampaknya tak diterima dengan baik. Saat Raja kembali memaksanya, Arthur tetap membela karena tak ada yang bisa menggantikan Sylvie baginya. Conjurer kerajaan yang geram menyuruh prajurit menyerang Arthur. Namun, serangan mereka gagal. Dia pun melepaskan sihir dari tongkatnya. Dalam keadaan terpaksa, Arthur melepaskan kekuatan warisan Sylvia untuk menghentikan waktu dan menampakkan tanda sihir dari naga legendaris itu. Conjurer itu mendadak kehilangan kendali atas sihirnya sehingga tak ada satupun yang membelanya. Setelah kejadian itu, Arthur tiba-tiba pingsan akibat efek samping penggunaan kekuatan Sylvia. Ketika sadar, pihak istana datang ke rumah Reynolds untuk menyampaikan permintaan maaf. Reynolds masih tak terima karena nyawa anaknya nyaris terancam. Namun, Arthur dengan tenang menerima permintaan maaf tersebut, bahkan menanyakan kabar sang conjurer. Conjurer itu berbohong dengan mengatakan bahwa Arthur yang menyerangnya. Namun, Raja tidak mempercayainya, menganggap kejadian itu hanyalah akibat kegagalan pantulan mana dari conjurer tersebut. Meski Raja berharap bisa membangun hubungan baik dengan Arthur, di dalam hati Arthur tersadar jika ingin melindungi keluarganya, maka dia harus memiliki kekuatan setara satu kerajaan. Arthur mendatangi Akademi Cyrus untuk bertemu langsung dengan kepala Akademi Cynthia. Dia dipandu oleh mana bis berbentuk burung hantu yang membawanya ke taman luas di belakang akademi. Tanpa banyak basa-basi, Cynthia langsung membuat lapisan pelindung dan memintanya untuk menunjukkan kemampuannya. Arthur memulai ujian dengan elemen air. Dia mengangkat batu besar lalu melemparkannya ke arah Cynthia. Dengan tenang, sang kepala akademi menangkisnya hanya dengan satu tangan. Serangan kedua Arthur menggunakan elemen tanah, mengalirkan mana ke tanah dan mengeraskannya menjadi senjata. Namun, Cynthia mematikan sihir itu dengan mudah menggunakan elemen angin. Angin itu membuat Arthur terpental cukup jauh. Sebagai ujian terakhir, Cynthia melepaskan sihir elemen suara, sebuah suara keras yang menusuk telinga. Dia memperingatkan Arthur untuk tetap sadar. Meski merasa sakit luar biasa, Arthur berhasil bertahan dan lulus ujiannya. Setelah ujian selesai, Cynthia menyadari bahwa Arthur punya maksud lain. Arthur pun mengungkapkan tujuannya. Dia ingin menjadikan perlindungan dari Cynthia sebagai syarat masuk akademi. Arthur tahu bahwa Cynthia memiliki pengaruh besar. Arthur juga meminta agar dia masuk akademi pada usia yang sama seperti anak lainnya. Karena masih ada waktu 3 tahun, dia memutuskan untuk menjadi petualang lebih dulu untuk mengasah kemampuan dan mencari pengalaman di dunia nyata. Setelah pulang, Alice menentang keras karena trauma masa lalu ketika Arthur menghilang. Reynolds menyarankan agar Twin Horn yang menjaga Arthur. Sayangnya, mereka mengaku kurang percaya diri akan kemampuan mereka. Namun, Jasmine secara
sukarela menawarkan diri untuk menemani Arthur demi dirinya sendiri. Untuk menjadi petualang, Arthur perlu memilih senjata. Dia melihat banyak senjata, tapi tak ada satupun yang cocok dengan ukuran tubuhnya. Sylvie menemukan sebuah tongkat hitam. Arthur mencoba memeriksanya. Lalu dia pun menyadari benda itu bukan tongkat, melainkan sebuah pedang. Saat mencoba membukanya, dia mengalami kegagalan. Tapi setelah mengalirkan mana ke dalamnya, pedang itu langsung terbuka. Pedang itu berat dan juga besar. Namun saat dia mengayunkannya ke tong itu terbelah sempurna. Arthur memperhatikan pedang biru itu lebih dekat dan dia menemukan ukiran misterius di pedangnya. Saat membacanya, dia langsung tersengat dan refleks melempar pedang itu. Namun ketika mencoba mengangkatnya lagi, pedang itu menyesuaikan panjang dan bentuknya dengan tubuh Arthur. Kemudian Vincent dan Reynold memanggil Arthur. Tak ingin senjatanya ketahuan, Arthur pun menyembunyikannya dengan mengambil pedang ringan biasa. Tapi akhirnya tetap ketahuan juga. Untungnya penjaga gudang berkata bahwa tongkat itu hanyalah barang tua yang pernah dilempar seorang kakek. Arthur memohon pada Vincent agar bisa memiliki pedang itu. Tatapan memelasnya berhasil meluluhkan hati Vincent. Tak lama kemudian hari ulang tahun Arthur tiba. Orang-orang di sekitarnya memberikan hadiah yang berguna, terutama untuk perjalanannya sebagai petualang. Keesokan harinya, Arthur mendaftarkan diri di Guild Petualang. Demi menghindari perhatian dari pihak kerajaan, dia menyembunyikan identitas aslinya dan menggunakan nama samaran Note. Dia ditemani Nona Jasmine, seorang penyihir bangsawan yang membawanya bertemu kepala Guild Caspian Bladeheart. Meskipun tampak ada hubungan antara keluarga Jasmine dan keluarga Bladeheart, pertemuan mereka berlangsung dingin dan kaku. Saat bersalaman, Arthur merasakan kekuatan besar dari Caspian. Tak lama, ujian untuk menentukan rank petualang pun segera dimulai. Salah satu peserta langsung diberi rank B tanpa bertarung. Hal ini membuat banyak peserta bingung. Lalu muncul Lucas Wakes, seorang anak arogan berdarah elf dengan elemen api dan cadangan mana besar. Namun pengendaliannya sangat buruk. Dia hampir melukai diri sendiri dan bahkan menyerang penguji. Meski begitu, Lucas tetap diberi rank B yang membuat dirinya marah dan mengancam akan mengadu pada ayahnya. Saat giliran Arthur, ujian dipimpin langsung oleh Caspian. Caspian tampak tertarik dengan kemampuan Arthur, terutama dengan teknik pedangnya. Sesuai ujian, para penguji berdiskusi tentang fenomena meningkatnya anak-anak berbakat dengan rank yang tinggi. Lucas diketahui berasal dari keluarga elf kontroversial, sementara Elijah dibesarkan oleh kaum kurcaci. Identitas Arthur masih misterius, tapi Caspian yakin Arthur menyimpan potensi besar karena teknik pedangnya yang luar biasa. Arthur akhirnya resmi mendapatkan lisensi petualang. Bersama Jasmine, dia pergi ke hutan tempat para manabis berkumpul. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh bis buas yang mengamuk dan memangsa manusia. Jasmine menunjukkan refleks luar biasa dengan memotong lidah bis dan melompat ke pohon. Tetapi, dia hampir terjatuh saat bis menyerangnya. Arthur berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Bis itu kemudian mengincar para korban yang terluka. Jasmine mencoba melindungi mereka, sedangkan Arthur mengaliri pedangnya dengan elemen api dan menyerang bis itu hingga hancur. Setelah pertempuran, Jasmine memarahi Arthur karena bertindak sendiri. Dia merasa tidak berguna jika tak bisa melindungi Arthur dan berharap mereka bisa bekerja sama. Jasmine kemudian mengungkapkan bahwa dirinya dianggap gagal oleh keluarganya karena tidak mewarisi sihir api, sedangkan untuk yang dikuasainya hanyalah elemen angin saja. Jasmine juga memperingatkan Arthur agar tidak menguras kekuatannya terlalu awal. Di tempat lain, seorang gadis elf cantik sedang mengawasi Arthur dari kejauhan. Dia tampak cemburu melihat gadis lain di dekat Arthur. Kakeknya lalu memberinya buku dengan lambang Akademi Shyrus, menandakan bahwa Tessia atau gadis elf tersebut akan segera menyusul Arthur untuk bersekolah di akademi yang sama.